Bismillahirrahmanirrahim. Kita Riyadhus Shalihin. Baru qadai awalil muslimin, hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiyina wa rabbana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قراب الدنيا نفس الله عنه قربة من قراب يوم القيامة ومن يسر على المعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslim. Hadis selanjutnya, yakni hadis masih membahas tentang babul qada'i hawaidil muslimin, yaitu satu bab yang dimana menjelaskan dan menerangkan
dianjurkan kita untuk dapat memenuhi, membantu, menolong kebutuhan atau hajat dari saudara kita kaum muslimin. Kita sebagai manusia hidup ini adalah sebagai makhluk sosial. Artinya kita hidup bukan sendiri, kita hidup bermasyarakat. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, selalu ada hubungannya dengan orang lain, tidak bisa dengan sendirinya. Dari sejak kita lahir, ya kita sudah membutuhkan daripada pertolongan daripada orang lain. Begitu juga sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia, kita pun juga tidak bisa terlepas daripada keberadaan orang lain. Oleh karena itu Islam sangat konsen sekali. Ibadah, ajaran dalam Islam bukan hanya masalah ubudiyah, bukan hanya sekedar masalah peribadatan saja, bukan hanya bicara tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tapi dalam Islam juga ada perkara yang berkaitan dengan muamalah, yaitu hidup bermasyarakat, hidup berlingkungan. Bahkan belum sempurna imannya kata Nabi. Kalau ada orang walaupun dia ahli ibadah, tapi ternyata hubungan muamalahnya tidak ada, apalagi tidak baik, maka belum sempurna keimanan seseorang. Padahal ibadahnya bagus, malam tahajud, pagi duha, baca Quran, tidak pernah tinggal, bagusnya. Tapi ternyata hubungan dia yang tidak ada hubungan yang baik antara sesama, maka itu belum dianggap sempurna. Masya Allah. Makanya orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah orang-orang yang amat sangat dibenci oleh Allah. Allah tidak mau memberikan rahmat kepada mereka nanti pada hari kiamat. Ya, sebagaimana Rasulullah memberikan satu ancaman, isnani la yanzurullahu ilaihima yawmal qiyamah, qati'ur rahim wa jahlus. Kata Nabi Muhammad, isnani, ada dua golongan manusia yang nanti pada hari kiamat la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah. Allah tidak mau memandang dia, Allah tidak mau melihat dia dengan pandangan rahmat. Artinya Allah tidak mau memberikan rahmat kepada dia. Padahal pada hari kiamat tidak ada yang kita butuhkan kecuali adalah rahmat dan ridhonya Allah. Itu yang kita butuhkan, ridho dan rahmatnya Allah. Masuknya kita ke dalam surga, selamatnya kita daripada api neraka, itu tidak lain adalah karena dengan ridho dan rahmatnya Allah, bukan dengan ibadah kita. Demi Allah, nggak ada jaminan orang yang puasa tiap hari bisa masuk surga. Paham maksudnya? Nggak ada jaminan orang yang tiap tahun pergi haji masuk surga. Tidak. Karena memang orang masuk surga itu Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Jadi karena ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mau berikan rahmat yang kepada siapa? Orang yang tidak peduli kepada orang yang ada di sekitarnya. Apalagi orang itu memutuskan muamalah dengan sesama. Allah marah sekali. Sampai-sampai kata Allah, la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah. Allah tidak akan mau memandang dia dengan pandangan rahmat. Masya Allah. Nauzubillah. Siapa tuh mereka? Dua. Yang pertama, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan apa? Silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim, maka orang ini demi Allah tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat Allah. Allah tidak mau bicara dengan dia, Allah tidak mau berjumpa dengan dia, bahkan Allah tidak akan berikan rahmat kepada dia. Yang kedua, wajah rusuh, orang yang jahat dengan tetangganya. Itu yang menjadi perhatian daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tetangga bisa jadi mungkin bukan kerabat kita, betul? Gak ada hubungan darah dengan kita. Tetangga itu bisa dia saudara kita, bisa juga orang lain, betul ya? Kadang-kadang hidup berdampingan dengan kita,
yang kita tidak kenal asal usulnya dari mana, apa warna kulitnya, apa bahasanya, apa agamanya. Dalam Islam tidak dilihat itu semua. Apapun dia, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya, kalau dia hidup bertetangga, dia harus menjaga keharmonisan ya antar tetangga. Ya, insyaallah. Nah, kalau ada orang yang jahat kepada tetangganya, merasa tidak aman tetangganya dengan dia, maka orang itu tidak akan diberikan rahmat nanti Allah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah kami bisa menilai seseorang itu Islamnya baik atau tidak? Sahabat tanya, bagaimana kami bisa menilai seseorang itu keislamannya baik atau tidak? Nabi tidak bilang kalau kamu mau lihat orang itu Islamnya bagus, kalau mau lihat imannya bagus, coba lihat jidatnya itu apa. Nabi tidak bilang itu. Kalau kamu mau lihat bahwa orang itu keislamannya, keimanannya baik atau tidak, Nabi tidak bilang apakah dia hafal Quran 30 juz atau tidak, apakah dia puasa setiap hari atau tidak, apakah dia tahajud tiap malam atau tidak. Enggak, Nabi tidak bilang itu. Ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami bisa menilai dan melihat bahwa orang itu Islamnya baik atau tidak, imannya baik atau tidak, cukup kamu lihat tetangganya bagaimana dengan dia. Paham maksudnya? Cukup kamu lihat bagaimana sikap tetangganya dengan dia. Kalau tetangganya baik dengan dia, berarti orang itu Masya Allah, simpel. Jadi penilaian dan barometer keukuran nilai keislaman kita baik dan tidak baik itu cukup dilihat dari situ. Dia belum dianggap sempurna keislamannya, belum dianggap sempurna keimanannya kalau seandainya dia hanya ibadah kepada Allah tapi dia tidak beramal di samping dirinya. Syekhul Islam Muhammad bin Abi Zakaria Shalih Ibn Nawawi, Imam Nawawi ini mencoba memasukkan satu bab khusus ya, bahwa kita dianjurkan sekali untuk bisa saling tolong menolong ya, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, karena memang kita ini hidup berpasangan. Kita ini adalah makhluk sosial. Tidak akan mungkin tetangga kita memang dia tidak satu darah sama kita, tidak satu keluarga kerabat sama kita. Mungkin dari mana saja dia berasal sama kita, tapi dia adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dia orang yang paling dekat dengan kita. Memang benar sih kita punya kakak, punya abang, punya empok, tapi kan ada yang jauh, ada yang di Tangerang, betul ya? Ada yang di Jawa, ada yang di Bandung, ada yang di luar mana saja. Kita punya adik, lahirnya sama, satu ibu sama kita, sekandung sama kita, tapi dia tinggalnya jauh. Nah, ketika pada saat satu masa, satu waktu, apalagi di waktu malam kita mendapatkan ujian musibah, kira-kira yang pertama nolongin kita siapa? Apa kakak kita yang sederhana sama kita, yang ada di Bandung yang nolongin kita? Apa kakak kita yang ada di Jawa, empok kita yang ada di Tangerang? Bukan, tetangga kita. Dia yang nolongin kita. Makanya Nabi SAW selalu berpesan, sebagaimana Nabi dipesan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril selalu berpesan kepada Nabi Muhammad, satu siwak. Nabi disuruh selalu memakai apa? Siwak. Sampai-sampai Nabi khawatir giginya sampai apa? Copot. Karena disuruh mulu dikit-dikit diperintahin suruh siwak. Tasawwaku, bersiwak. Itu sampai kata Nabi, jangan-jangan gigi saya bisa jadi apa? Atau saking seringnya diperintahin yang kedua, apa malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, selain untuk bersiwak disuruh jaga tetangga, jaga tetangga. Sampai-sampai Nabi berpikir, ini jangan-jangan tetangga nanti bisa jadi dapat warisan dari saya. Iya, karena saking
diperintahkan untuk menjaga hubungan kepada siapa? Biasanya kalau yang dapat warisan itu siapa? Keluarga, kerabat yang ada ahli warisnya. Kalau tetangga bukan, dia orang lain. Tapi karena Nabi diperintahkan setiap saat, dikit-dikit diperintahkan seperti itu oleh malaikat Jibril, sampai-sampai mengatakan bahwa tetangga ini jangan-jangan bisa dapat apa? Warisan. Masya Allah. Nah, jaga nih hubungan antara satu dengan yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yang lebih dikenal dan kita kenal dengan sebutan nama Abu Hurairah. Yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sahabat yang paling banyak menerima hadis. Di antara sahabat Nabi yang paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad, man nafasa al mu'mini kurbatan, barang siapa, kata Nabi, man nafasa, barang siapa yang dapat menghilangkan al mu'mini, atas orang yang beriman, menghilangkan apa? Kurbatan, yaitu dapat menghilangkan kesulitan, ya, min kurabi dunia, daripada kesulitan yang diderita oleh saudaranya orang yang bermukmin, orang yang mukmin di dunia. Barang siapa yang dapat menghilangkan kesulitan orang yang beriman di antara kesulitan dunia, di antara kesusahan urusan dunia, gitu. Paham maksudnya? Ada saudara kita, ya, orang yang muslim yang mukmin, kemudian dia mengalami kesulitan, kemudian kita datang untuk membantunya. Mohon maaf, kita pernah mengalami susah nggak? Pernah nggak? Ini juga jangan lagi susah semua. Ya, astagfirullah. Sekarang kita lagi ngalamin kesusahan, kita lagi ngalamin kesulitan, dan tiba-tiba ada yang ngomongin kita, kira-kira bagaimana? Kira-kira gimana? Senang banget kita, kira benar kita. Sama saudara kita pun juga begitu. Ya, saudara kita juga begitu. Katanya mana fasaan mu'mini kurbatan, barang siapa yang dapat menghilangkan kesulitan atas orang yang beriman, min qurabid dunia, daripada urusan dunia, sulit dalam urusan dunia. Kan emang itu yang kita rasain dulu ya. Emang tiap hari dikit-dikit apa? Dia susah mulu, yang susahnya urusan apa? Iya, urusan dunia. Kalau kita urusan akhirat kayaknya gak pernah susah lah ya. Kalau kita mau urusan akhirat gak pernah susah, malah ahli ibadah semua kan. Yang susah urusan apa? Ya Allah, yang ada itu urusan dunia mulu. Yang kita susah, tapi dikit-dikit sakit baik, duit kagak. Betul. Ya Allah. Itu namanya kurabud dunia, urusan kesulitan dunia. Ya, kesulitan dunia yang tiap hari kita alami di dunia. Padahal emang dunia tempatnya masalah, emang tempatnya musibah, emang tempatnya bencana, ya dunia. Ya, emang dunia emang tempatnya masalah, tempatnya problema, adanya di mana? Di dunia. Kalau memang kagak mau ada masalah, jangan tinggal di dunia. Di mana? Iya. Sebab kata Nabi, ad-dunya darul bala. Dunia ini emang tempatnya bencana, emang tempatnya bala, emang tempatnya ujian, emang tempatnya musibah. Semua orang pasti ngalamin musibah,
semua orang alami masalah. Jangan lagi kita, maaf, Rasulullah ngalamin kesulitan kan? Ada masalah nggak beliau? Nabi Muhammad ada masalahnya nggak? Kira-kira masalahnya banyakan dia atau banyakan kita? Kira-kira ini masalahnya banyakan Nabi Muhammad atau banyakan kita? Beratan masalah Nabi atau beratan masalah kita? Nabi itu masalahnya kayak apa? Masya Allah, banyak bener. Udah banyak berat. Kalau kita kan masalahnya emang dari dulu sampai dini hari itu masalahnya kan itu aja. Betul ya? Dia kata puyeng dari mana? Ada duit? Baik. Kita masalahnya itu aja. Astagfirullahaladzim. Kita belum pernah mikirin masalah yang mana. Kali itu kita nangis sedih, sulit. Lu kenapa sedih banget namanya? Gua gak tahajud semalam. Gak. Ada yang begitu kan jawabannya? Itu tuh ada masalah yang kayak begitu kan kira-kira berarti astagfirullahaladzim. Ya. Nah, kata Nabi, man nafasa an mu'mini kurbatan, takdirnya man nafasa kurbatan an mu'min, barang siapa yang dapat menghilangkan kesulitan atas orang yang beriman, min kurabi dunia, daripada kesulitan urusan apa? Dunia, bukan urusan akhiratnya. Ya, tapi urusan dunianya nih, ada saudara kita ngalamin kesulitan dunia, yang nafasahallahu anhu kurbatan, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitan atas dia min qurabi yaumil qiyamah, daripada kesulitan yang ada di hari kiamat. Subhanallah. Yang kita tolongin urusan dunia yang kita tolongin, timbang kita beliin beras doang tuh, timbang kita beli pinjemin motor, kita anterin pinjemin mobil, dia mau ke dokter, dia mau ke rumah sakit. Nah, maksudnya itu urusan dunia kita tolongin, tapi Allah, kata Nabi Muhammad, apa katanya? Nafasahallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan bantu kesulitan dia di antara kesulitan yaumul qiyamah. Bukan kesulitan di dunianya, enggak, tapi kesulitannya di mana? Di akhirat. Kira-kira beratan mana kesulitannya dunia sama akhirat? Kita tolongin tuh keluarga orang, ya, kita bantu dia dengan ikhlas karena Allah, kita bantu. Benar kita mungkin tidak mendapatkan bantuan kebalasan dari dia karena dia memang orang yang susah. Paham maksudnya itu? Iya, tapi Allah akan bantu kita. Bantu dalam min qurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan masalah hari kiamat. Hari kiamat bukan neraka doang, hari kiamat bukan surga doang, tapi yang namanya hari kiamat bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin, ada 7 tahapan dalam rangka hari kiamat ini. Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan tidak mendapatkan kesulitan nanti pada hari kiamat. Di antara tingkatan-tingkatan hari kiamat ini. Jadi hari kiamat itu bukan hanya jembatan Shiratal Mustaqim. Hari kiamat itu bukan hanya dihisab, tapi juga nanti ada yang namanya alam barzah. Mudah-mudahan ketika kita suka bantu saudara kita urusan dunianya, entar waktu lagi di alam barzah ini adalah awalul manzilin fil manzilil akhirah. Jadi kubur ini adalah merupakan tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat. Tempat pertamanya adanya di mana? Di kubur itu tempat pertama. Kubur adalah merupakan tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat. Nah, dalam kubur ini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Entah kalau kita suka membantu saudara, insya Allah kita akan mengalami
kesulitan di alam kubur. Insya Allah mudahin kita menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar nanti. Ya, kita mah bukan ahli ibadah banget. Bayang kita juga pas-pasan, haji kita juga pas-pasan, tahajud kita juga begitu. Kadang-kadang paling Ramadan doang. Ya, dikit tahajud kita, dikit duha kita, betul ya. Tapi karena kita peduli sama saudara kita, suka bantu, mudah-mudahan kepedulian kita itu sebagaimana janjinya Nabi Muhammad, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Allah akan berikan kemudahan nanti ketika kamu berada di tempat-tempat yaumul qiyamah, di alam kubur kita aman. Insyaallah ya Rabbana, dibantu kita. Tolongin kita. Setelah kita dibangkitkan, nanti dibangkit dalam alam kubur. Ketika di alam kubur dibangkitin tidak langsung kalau di padang mahsyar kubur enggak. Kata Syekh Hamamizada di dalam kitab tafsirnya, ketika orang dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dia menanti untuk dipanggil menuju padang mahsyar. Nunggu dulu dia berdiri dia di atas alam kuburnya. Berapa lama dia menantinya itu? Nungguin mau dibawa ke alam padang mahsyar itu fi alfi sanatin, 1000 tahun lamanya. Dinungguin itu 1000 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Baru setelah itu dibawa dia untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, jadi penuh kesulitan, tapi buat orang yang suka membantu dengan ikhlas saudaranya, Nabi memberikan jaminan ketika man nafasa al mu'mini qurbatan min qurabi dunya, barang siapa yang dapat menghilangkan kesulitan seorang saudaranya, orang yang beriman, daripada urusan-urusan dunianya, maka niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka daripada urusan-urusan akhiratnya. Allah selamatin, mudahin alam kuburnya, alam yaumul baqitnya, yaumul padang mahsyarnya, mizannya, hisabnya, siratnya, semuanya Allah beri kemudahan. Insyaallah. Masya Allah. Kemudian wa man yassara 'alal muhsinin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya yang sedang mendapatkan kesusahan, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berada di dalam kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya Allah akan berikan kemudahan kepada dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan beda nih sama yang di atas. Kalau tadi yang di atas, barang siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya orang yang beriman, barang siapa yang nafasa an mu'mini qurbatan, barang siapa yang dapat menghilangkan kesulitan saudaranya orang yang beriman, min qurabi dunia, daripada urusan-urusan apa? Dunia. Kita bantuin dia, kita tolongin dia. Apa kata Nabi? Nafasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka niscaya Allah akan memberikan kemudahan buat dia. Allah akan hilangkan kesulitan bagi dia dari urusan apa? Akhirat. Kalau kita bisa menolong kesulitan saudara kita di dunia, itu balasannya nanti Allah kasih kemudahan kesulitan yang ada di akhirat. Beda sama yang kedua. Kalau yang kedua Nabi bilang wa man yassara 'alal muhsinin, barang siapa yang memberikan kemudahan, barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap kesulitan kesusahan saudaranya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka niscaya Allah akan berikan kemudahannya buat dia, baik urusan dunia maupun akhirat. Dunia kita juga dapat, akhirat kita juga, di dunia kita akan diberikan kemudahan oleh Allah urusan kita, karena kita sudah memudahkan urusan orang lain, nggak disulit-sulitin, ya. Nah, kita nanti akan diberikan kemudahan di dunia maupun di mana? Masya Allah. Wallahu fi
fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Masya Allah. Kata Nabi apa? Wallahi, yang demi Allah, fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Makanya katanya Allah Subhanahu wa taala, ya, barang siapa yang mampu menutupi daripada man satara wa man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya dari yang muslim, satarahu Allah fi dunya wal akhirah, maka niscaya Allah akan menutupi daripada aibnya dia di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, barang siapa yang menutupi kejelekan dan kekurangan dari saudara-saudaranya, enggak, dia enggak ceritain, dia enggak ngomongin, dia simpen, dia tahu orang itu banyak aib, dia tahu temannya itu banyak kejelekannya, tapi enggak diumbar di mana-mana. Paham maksudnya? Enggak diceritakan di mana-mana. Kata Nabi, wa man satara musliman, barang siapa yang mampu menutupi aib saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka niscaya Allah akan menutupi aib orang itu, baik aib yang ada di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Kita ada aibnya? Hah? Kita ada aibnya kan? Masya Allah. Sering saya bilang, kalau selama ini ada orang masih menghormati kita, orang masih menghargai dan memuliakan kita, kalau sekarang ini ada orang masih menghormati kita, masih menghargai dan memuliakan kita, itu bukan berarti karena kita ini orang yang mulia, bukan. Kalau sekarang masih ada orang yang menghormati kita, masih menghargai kita, itu bukan karena kita ini orang yang baik, bukan orang yang terhormat, bukan. Kalau sekarang orang masih menghormati kita, memuliakan dan menghargai kita, karena memang saat ini Allah sedang tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, ya Allah, kira-kira orang pada mau hormat sama kita? Enggak, saudara. Enggak ada yang mau hormatin kita kalau dibuka aib kita, kejelekan kita. Jangan lagi orang lain, diri kita aja malu. Gua pikir gua bayar benar, nggak taunya. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Untung kita, ya. Makanya selalu dianjurkan kita untuk minta sama Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wastur uyubana. Ada nggak doanya? Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Wastur uyubana, dan tutupilah aib-aib kami, ya Allah. Minta ditutupi di aib kita, jangan sampai dibuka di aib kita. Ya, jelek banget, jelek banyak banget kekurangan kita. Itu la haula wala quwwata illa billah. Nah, barang siapa yang menutupi saudaranya, seorang muslim, maka niscaya dia Allah akan tutupi aib-aib dia, kekurangannya dia di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Ya, Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya, ya. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka al-'abdu fi auni akhihi, selama adalah hamba itu mau menolong dari saudaranya. Selama saudara kita menolong saudara kita, maka Allah akan selalu menolong kita. Bahkan Allah bangga dengan kita, sampai-sampai Allah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbuat baiklah kamu kepada yang di muka bumi ini, maka niscaya aku akan berbuat baik kepada kamu. Ya, disuruh kita untuk berbuat baik. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, kemudian dilanjutkan hadisnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh, ya, daripada jalan untuk tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan menempuh perjalanan ya untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dia jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berjalan menempuh
menempuh perjalanannya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, maka sesungguhnya Allah akan berikan kemudahan kepada orang itu untuk menuju jalan yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya jalan menuju surga itu adalah jalannya ketika dia menghadiri majlis-majlis apa? Ya, langkahnya dapat pahala, langkahnya dapat kebaikan, digugurkan dosanya dan lain sebagainya. Kemudian ya kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, kita tahu mana yang boleh, mana yang dilarang, kita tahu mana halal, mana haram. Itu dapatnya di mana? Dapatnya di mana? Di majlis ilmu apa di Gandaria City? Itu dapatnya di majlis ilmu. Kita bisa tahu yang hak dan yang batil, kita tahu yang halal dan yang haram. Bahkan bisa kita kenal Allah juga di majlis ilmu. Kita tahu tentang Rasulullah itu juga di majlis ilmu. Jadi jalan untuk menuju ke surga tempatnya adanya di majlis ilmu. Nah makanya kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh perjalanan yang dimana perjalanannya untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan bagi orang itu dengan sebab perjalanan yang penempuhan dia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, dan tidaklah berkumpul satu kaum, tidaklah berkumpul satu kelompok fi baitin, di dalam satu rumah, min buyutillahi ta'ala, di antara rumah-rumah Allah. Yang dimaksud rumah Allah apa? Yang dimaksud dengan rumah Allah apa? Masjid. Inna buyutallaha fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Ya. Nah kata Nabi, wa ma ijtama'a, dan tidaklah berkumpul kaumun, satu kaum, satu masyarakat, satu komunitas, ya, fi baitin, di dalam satu rumah, min buyutillahi ta'ala, di antara rumah-rumah Allah. Ya kemudian berkumpulnya ngapain? Ya seduna kitab Allah. Mereka itu membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah di dalam majlis itu. Tidaklah berkumpul satu kelompok di dalam satu majlis yang berada di rumah-rumah Allah, ya. Kemudian di dalam majlis itu ia seduna kitab Allah, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah. Kita udah baca ayat Allah. Ini kita datang nih, ini kumpul di mana nih? Ini rumah Allah bukan? Baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Alhamdulillah, tidaklah berkumpul sekelompok, satu golongan manusia di dalam rumah Allah yang kemudian dia seluruh kitab Allah. Kemudian mereka itu membaca daripada ayat-ayat Allah. Udah baca belum? Udah belum? Apa yang kita baca tadi? Fatihah kita baca. Bukan Fatihahnya bukan kita doang. Kita pakai orang-orang lain. Sampai kongkong kita baca yang kirimin Fatihah. Yang selama ini kita nggak pernah kirim, tapi alhamdulillah karena kita duduk, kita hadir, kita bacain. Kita bacain pengarang kitabnya, khususon dia muallif hadal kitab Imam Nawawi, tadi dibacain kan? Kita bacain. Summa ila arwahi abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina. Masya Allah, engkau kita kira banget lihat cucunya nanti. Bapak kita kira banget. Kenapa? Karena dia ingat dibacain tuh dengan duduk itu. Summa ila arwahi abaina, ya Allah sampaikan juga ini Quran, ini ayat, ini Fatihah buat arwah-arwah bapak-bapak kami, wa ummahatina, dan juga buat ibu-ibu kami, wa ajdadina wa jaddatina, buat kakek-kakek kami, dan juga buat nenek-nenek kami, wa qarabatina, dan juga buat siapa? Kerabat-kerabat kami. Ya Rabbana, kiriman tuh lihat. Makasih untuk ada ponakan gua, dia ngaji, dia ingat, jadi dia baca Fatihah buat gua. Anak gua gak dia ingat, untuk gua punya ponakan bagus, dia ngaji. Mudah-mudahan dipanjangin umurnya dia.
Tuh, jangan dipikir dia nggak bisa doain kita. Orang yang sudah meninggal dunia. Sayyidina Ali pernah disuruh, apa kata Nabi? Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Bersedekahlah kamu terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sedekahlah kamu kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada ayahmu, kepada ibumu, kepada kakek nenekmu, kepada kerabat. Bersedekahlah kepada mereka. Sedekah, bukan zakat. Yang namanya sedekah, kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu termasuk apa? Shadaqah, wa tasbihun shadaqah, wa tahlilun shadaqah. Semua sedekah, tasbih, istighfar, Fatihah, sedekah bukan? Itu semua sedekah. Bersedekahlah kamu. Ketika tadi kita baca Fatihah, apa kata Allah? Kata Nabi Muhammad, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qad wakala al-malaika, telah mengutus satu malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus satu malaikat. Ngapain? Yang biduna shadaqatil ahya'i ilaihim. Yang dimana ini sedekah yang tadi malaikat ambil tuh Fatihahnya, diambil Fatihahnya oleh siapa? Oleh malaikat yang biduna shadaqatil ahya'i ilaihim, yang dimana malaikat ini ditugaskan untuk membawa Fatihah tadi untuk dari orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal. Yang tadi kita kirimin, bapak kita sampai, mak kita, engkau kita, nenek kita, semuanya sampai, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita sampai semua. Sampai mereka ketika sampai, fayafrahuna biha. Orang kalau dikirimin hadiah senang nggak? Gila nggak? Fayafrahuna biha. Maka gembiralah mereka semua yang mendapatkan hadiah itu. Maka gembiralah mereka semua yang mendapatkan sedekah. Padahal sedekahnya apa? Sedekahnya apa? Fatihah. Padahal sedekahnya hanya Fatihah. Gila banget dia. Senang dia. Sampai-sampai saking girangnya, kata Nabi, fayaquluna, lalu berdoalah mereka. Yang berdoa siapa maksudnya? Hah? Orang-orang yang kita kirimin hadiah tadi. Bapak kita, emak kita, kakek kita, nenek kita, semuanya fayaquluna, mereka semua berdoa kepada Allah. Apa kata mereka? Allahumma ighfir liman nawara qablana. Ya Allah, tolong ampuni dosa orang yang sudah memberikan hadiah kepada saya. Tolong ya Allah, sampaikan kepada mereka, kabarkan berita yang tergembira buat mereka. Apa? Berikan kabar gembira tentang surga buat dia. Insya Allah. Padahal ngirimin apa? Itu juga seminggu sekali. Alhamdulillah. Untuk ngaji ini masanya untuk berkah. Itu, ya. Dengan membaca itu, masya Allah. Wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, dan tidaklah berkumpul satu kelompok, satu manusia, golongan fi baitin, di dalam satu rumah min buyutillahi ta'ala, di antara rumah-rumah Allah, yasluna kitab Allah, yang dimana mereka membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, ya, wa yatadarasunahu bainahum, dan bukan hanya sekedar baca kitab Allah, tapi dia belajar juga dengan ilmu-ilmu agama, belajar tentang ayat Allah, belajar tentang hadis, belajar kan? Dibahas kan? Ayat Qurannya dibaca kan? Masya Allah. Berarti kalau begitu kita dapatkan. Masuk kan hadis ini? Masuk kan? Kita dapat masuk. Insya Allah. Kalau yang tidur masuk juga kan? Masuk. Masuk. Orang ada dia. Tidur kan matanya, hatinya tidur. Ya Allah, astagfirullah. Ya, kemudian ya kata Rasulullah bainahum, ya dia pun mempelajari daripada itu semua, baik itu ayat-ayat Allah maupun ajaran agamanya. Kecuali apa? Illa nazarat alaihi musakinah, kecuali Allah akan berikan ketenangan di hati-hati mereka. Insya Allah ada ketenangan kita, paling tidak nih tenang kita, betul ya? Padahal dulu lagi punya apa? Betul.
Ada masalah nggak? Hah? Makanya gua ngaji karena ada masalah. Gitu, makanya kalau ada masalah ada apa? Dikasih kata Allah kata Nabi illa nazalat alaihi wasakinah, maka Allah kecuali Allah akan turunkan kepada mereka bagi mereka yang telah berjalan menuju majelis-majelis ilmu, menuju rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian dia baca ayat-ayat Quran, kemudian dia belajar ilmu-ilmu agama, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka itu yaitu ketenangan di dalam hati mereka. Amin. Ya Rabbana wa ghasiyatuhur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputi rahmat kepada orang yang duduk di tempat ini. Ya Allah, dikasih ketenangan, kemudian diberikan apa? Rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khaffafumul malaikah, kemudian para malaikat pun senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon ampun siapa? Yang ngedoain siapa? Dalam satu hadis 700 malaikat berkumpul di atas majlis ini. Berkumpul 700 malaikat. Apa? Ini ada 700 kali? Dan yang aja ada 700. Kurang dikit kali ya. 700 malaikat kumpul di atas, ngapain? Mereka berdoa dan bermohon kepada Allah agar orang yang di dalam majlis itu diampuni dosanya. Ya Rabbana du'aul malaikah mustajabah. Doanya malaikat itu mustajab. Masya Allah, Masya Allah. Mereka itu kata Nabi bukan hanya dari kasih ketenangan, bukan hanya diturunkan rahmat, wa khaffathumul malaikah, kemudian memohonkan kepada mereka oleh para malaikat, wa zakarahumullahu fi man indahu, dan mereka itu menyebut-nyebut nama mereka kepada siapa saja yang berada di sini. Allah banggain banget. Allah sebut itu sama malaikat tuh, lihat tuh hamba-hambaku, dia datang ke masjid, dia ngaji, dia baca Quran, dia belajar, dia datang, padahal dia baru pulang dagang. Capek, gua tahu dia capek dagang, dia capek bekerja, dia capek usaha, dia capek, tapi dia ternyata tidak datang. Yang kebanggain Allah, dia ngomongin sama malaikat-malaikatnya itu, dia ngomongin sama semua makhluk. Yang banggain siapa? Allah banggakan itu. Wazakarahumullah, disebutkanlah mereka itu yang duduk di majlis itu, disebutkan oleh siapa? Allah. Allah jadi ya Allah sebutkan itu mereka. Fiman indahu, terhadap siapa saja yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dibangga-banggain, jangan bertahu bahwa kita maju begitu. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah, dibangga-banggain, yang kebanggain Allah. Wa zakarahumullahu fiman indahu, dan telah menyebut-nyebut mereka. Siapa? Allah menyebutkan mereka orang-orang yang duduk fiman indahu, terhadap semua yang ada di sisi Allah. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, maka dia tidak akan cepat dapat meraih derajatnya. Kalau seandainya dia tidak manfaatkan momentum-momentum seperti ini, paham? Maka dia tidak akan mendapatkan derajat-derajat yang lain. Paham ya? Padahal dia tahu, dia dengar ada pengajian, dia tahu ada ini, tapi dia tidak datang. Paham? Maka orang yang seperti itu dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang seperti tadi. Dapat nggak dia? Ya. Tapi kita harus soal ini karena pakai speaker, jadi kedengeran di rumahnya. Ya, makanya dia bilang nantinya cukup di mana? Di rumah aja. Gitu. Yang disampaikan sama nggak? Gitu, ya. Tapi ternyata walaupun dia dapat, dia dengar tuh, tapi ternyata kelebihan tadi dapat gitu. Kemuliaan tadi dapat. Ini yang dapat siapa? Yang waktu itu mansalaka thoriqan yaltamisuhu fihi ilma. Orang yang jalan menempuh perjalanannya ke majlis itu. Paham kan? Kalau di rumah kan tidak menempuh perjalanan. Betul ya? Kemudian
dia berada di mana? Dia berada wa ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dia berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah. Dia kumpul di situ. Dia dalam keadaan yang baik, pakaian yang baik, menutupi aurat dan lain sebagainya. Dia duduk di tempat itu. Makanya Allah bangga, saking bangganya Allah sebut nama-nama kita. Kepada siapa Allah sebutnya? Wa zakarahumullahu fiman indahu. Allah banggakan kita semua di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Tuh, lihat manusia. Malaikat kau lihat dulu udah suzon aja. Waktu lagi manusia mau diciptain, malaikat marah nggak? Marah nggak? Iya, malaikat marah. Ketika Allah ingin dijadikan fil ardi khalifah, ketika Allah pengen jadikan manusia khalifah di muka bumi ini, protes malaikat. Apa kata malaikat di hadapan Allah? Ya Allah, kenapa dia? Kenapa manusia kau jadikan khalifah? Kenapa bukan kami? Kami kan orang yang makhluk yang baik, kami sudah berzikir, kami sudah bertasbih. Kenapa manusia? Nanti manusia akan menjadi buat onar. Dia selain memusuhan antara satu dengan yang lain. Itu malaikat, manusia belum diciptain, malaikat udah tahu. Entah dia bakalan ribut, dia bakalan ini itu segala bingung. Apa mau coblos semua, apa enggak? Itu tuh udah bingung semuanya. Segala sesuatu kita kepada malaikat. Masya Allah, dulu dia udah sepusrah sama malaikat, terutama manusia. Tapi dia lihat tuh, malaikat. Dia tuh, biar kata dia capek, dia masih dapat tuh dia. Itu makhluk aku. Catat sama kamu. Semuanya nih, ya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, makanya pahala yang begitu besar, keutamaan yang begitu mulia dari majlis ini, ya buat kita ini, mohon maaf ini gede gak pahalanya? Besar. Jangan sampai dirusak. Paham tuh? Jangan sampai dirusak. Udah capek-capek kita ngaji, kita taunya pahalanya mau rugi nggak? Rugi nggak? Kenapa? Karena dikotori dengan penyakit-penyakit hati. Ada sombong di dalamnya, ada riya di dalamnya, tidak ikhlas kata Allah. Masya Allah, jangan bismillah, kita ikhlasin itu semua karena Allah. Insya Allah. Ya, nah kemudian itu tuh barang siapa yang terlambat dengan amal-amal seperti itu, maka orang tersebut lam yusri bihi nasahu, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari derajat-derajat tadi. Bersyukur kita, inilah yang disebut dengan nikmatul din. Ini yang disebut dengan nikmatul hidayah. Ya, ini namanya nikmatul hidayah. Kalau nikmat hidayah Allah tidak berikan kepada siapa saja. Enggak. Nikmatul hidayah hanya Allah berikan untuk orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Orang pilihan beda dengan nikmat dunia. Kalau nikmat dunia Allah akan berikan itu kepada yang dicintai dan orang yang tidak dicintai itu dikasih. Yang sembahyang dikasih, enggak sembahyang. Yang ngaji dikasih, yang enggak ngaji dikasih. Kalau dunia, nikmat dunia semuanya dikasih sama Allah. Jangan lagi yang enggak sembahyang, yang kafir, yang enggak percaya aku Tuhannya, aku tetap kasih ke Allah. Orang kafir dikasih. Kalau dunia dikasih semua. Kenapa? Karena dunia tidak ada nilainya di hadapan Allah. Barang rongsokan. Kita kalau punya barang rongsokan, kira-kira kita taruhnya di dalam apa di luar? Di luar. Karena barang itu nggak terpakai. Motor-motorin rumah rongsokan. Andai kata barang itu diambil sama orang, kita marah nggak? Kita marah nggak? Enggak, malah kita makasih, bagus tuh ambil. Motor-motor itu tak buat sama. Allah begitu. Ini rongsokan dulu nih. Ya, yang mahal ini. Makanya Allah kasih hanya orang tertentu, orang yang dicintai dan orang yang disayangi. Kalau dunia Allah berikan itu sama orang yang dikasih, yang dicintai dikasih, yang tidak dicintai dikasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak ngaji di istiqomah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an